Dan artinya, apakah ini dapat dilakukan gugatan kembali atau seperti apa, Prof? Ya, ya kalau saya kira mekanismenya ya pada PK ini meninjau gitu loh, Hmm. bahwa kan ada dua hal yang kemudian masih berseberangan. Pada satu sisi adalah pembunuhan, bahkan pembunuhan berencana. Pada sisi yang lain adalah kemudian kecelakaan tunggal kan itu. Ya. Maka untuk itu menjadi sesuatu yang kemudian tergantung dari pembuktiannya, bahwa sejauh ini jaksa sudah mampu mendalilkan kepada hakim, meyakinkan kepada hakim bahwa ini adalah bukan kecelakaan, tapi adalah sebuah pembunuhan. Dan kemudian telah dinyatakan benar oleh hakim. Tetapi peninjauan kembali sekarang ini adalah mendalilkan bahwa itu adalah satu kecelakaan tunggal. Maka kalau hakim yakin, maka bisa menganulir terhadap putusan yang sebelumnya. Dan ini menjadi pintu masuk bagi terpidana-terpidana yang lain. Kalau betul-betul ini adalah sebuah kecelakaan tunggal, itu yang saya kira sangat-sangat menarik untuk kemudian dibuktikan. Tetapi sampai sejauh ini bahwa dari proses misalnya penyidikan itu bukan sebuah kecelakaan tunggal. Nah ini akan kemudian kita tunggu tentang siapa sebetulnya yang mampu memperhatikan kebenaran nanti itu, ya. Ya, dari ini memang ada fakta yang mengatakan bahwa kecelakaan ini adalah kecelakaan tunggal. Namun di sisi lain adanya keyakinan bahwa dari keluarga Vina ini berpendapat bahwa adanya upaya untuk melakukan pembunuhan berencana. Kemudian begini, Prof, dalam terpidana ini ketika memang dinyatakan kecelakaan tunggal, apakah ini juga dari peninjauan kembali yang dilakukan oleh Sakatatal nantinya akan berdampak juga kepada narapidana yang lain? Ya, sangat berdampak gitu loh. Bah kemudian ketika kecelakaan tunggal gitu, berarti kan tidak ada pihak lain yang menyebabkan tewas, tidak ada pihak lain yang menyebabkan terbunuh, sehingga tidak ada lain yang kemudian meminta atau kemudian diminta pertanggungjawaban. Jadi ini ada satu dalil yang kemudian sangat mempengaruhi putusan-putusan sebelumnya, sangat mempengaruhi nasib-nasib terpidana yang lain. Kalau kemudian bisa dibuktikan tentang dalilnya adalah sebuah kecelakaan tunggal. Tetapi sekali lagi bahwa apakah cukup ya dengan foto-foto ya, dengan pengakuan yang kemudian dipaksa, dengan sidang yang kemudian direkayasa gitu. Saya kira ini adalah satu hal yang pasti perlu kemudian diperkuat dengan bukti-bukti yang lain gitu. Ini loh buktinya misalnya kecelakaan tunggal. Ini loh kemudian mereka ini tidak ada di tempat gitu loh. Mereka ini apa motifnya ya? Karena apa? Karena kalau kemudian kita cermati satu pembunuhan itu pasti ada sebuah motifnya juga gitu. Maka kemudian kita bisa mendalilkan tidak ada motif bagi para terpidana melakukan pembunuhan ini, maka juga bisa menjadi satu petunjuk ya bahwa ini bukan sebuah pembunuhan. Apa hubungannya gitu loh, misalnya para terpidana ini dengan korban, apakah kemudian hanya sebuah emosionalitas di jalan dan sebagainya, dan kemudian apakah satu reaksi spontan di jalan gitu ya. Jadi ini dua hal yang kemudian akan ditunggu ya tentang kebenaran apakah ini pembunuhan, apakah kecelakaan tunggal, sehingga seandainya ini adalah sesuatu yang bisa dibuktikan sebagai kecelakaan tunggal, maka sangat diametral, akan berbeda sekali dengan putusan yang sebelumnya gitu. Prof, artinya dalam hal ini penyidik Polda Jawa Barat masih mempunyai pekerjaan rumah ketika nantinya ini PK akan dikabulkan. Kemudian apa yang seharusnya dilakukan Polda Jawa Barat? Kita mengambil contoh ketika PK ini nanti akan dikabulkan, Prof. Ya dalam hal ini ketika kemudian dikembalikan pada Polda Jawa Barat bahwa saat ini konteksnya yang dilakukan kan mengevaluasi tentang kinerja dalam penetapan tersangka Peggy yang kemudian telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Bandung. Tentunya ini kan sebuah evaluasi dan perlu langkah-langkah hukum berikutnya kan itu. Dan kalau seandainya bahwa Peggy ini adalah diasumsikan bukan orang yang diminta pertanggungjawaban, maka tentunya kan harus dicari Peggy yang sebenarnya. Tidak berhenti di situ, ya tidak berhenti di situ. Nah, kemudian ketika ini nanti dikabulkan misalnya Sakatatal, maka kan ya, dan ini kemudian hakim akhirnya
menyatakan ini sebuah kecelakaan tunggal, ya berarti bagi penyidik kan tidak ada lagi ya, tidak ada lagi misalnya satu peran yang kemudian harus dilakukan untuk bisa mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan. Karena hakim karena akhirnya pada menyatakan adanya kecelakaan tunggal. Beda misalnya kalau hakim mengatakan bahwa Saka Tatal tidak terlibat dalam tewasnya Eki dan Vina, yang kemudian juga tidak mendalilkan ini sebuah kecelakaan, berarti akan mencari ya pelaku-pelaku yang lain, atau memang cukup yang ada di dalam 7 yang ada tadi itu yang sudah terpidana sekarang ini sedang menjalani hukuman. Jadi bagaimana tindakan penyidik, bagaimana tindakan jaksa itu akan sangat dipengaruhi oleh putusan dari hakim gitu. Baik, tentunya kita akan masih menunggu jalannya sidang. Terima kasih pakar hukum pidana Profesor Suparji untuk waktunya dalam Breaking News NTV.